Shalom kekasih Tuhan, saya percaya dan saya berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu 3 aspek doa. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan hari ini. Roh Kudus tolong kami agar supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut pelajaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. 3 aspek doa. Kita buka di dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kekasih Tuhan, dalam keadaan yang saat ini kita hadapi, banyak organisasi gereja, pendeta, dan orang-orang percaya berkata begini, kita harus banyak-banyak berdoa. Nah, ternyata seruan ini bukan hanya di kalangan Kristen saja, tetapi seluruh agama pun menyerukan hal yang sama, yaitu kita harus banyak-banyak berdoa saat ini di dalam menghadapi musibah yang saat ini terjadi. Nah, kekasih Tuhan, di mata Tuhan Yesus, ajaran tentang doa sangat ditekankan dan sangatlah penting. Karena itu, sebagai orang percaya, doa haruslah dijadikan hal yang terpenting dalam kelangsungan hidup umat Tuhan, orang-orang percaya. Nah, kekasih Tuhan, karena doa adalah hal penting, maka kita harus perlu memahami tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Nah, kekasih Tuhan, mari dalam Matius 7 ayat yang ke-7 ada 3 aspek yang diajarkan Yesus tentang hal berdoa. Nah, yang perlu kita pahami saat ini. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat aspek yang pertama, yaitu meminta. Kita baca lagi di dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Cukup dulu sampai di situ, garis bawahi kata mintalah. Nah, kekasih Tuhan, kata meminta diterjemahkan dari kata kerja Yunani, yaitu aiteite, dari kata dasar aiteo, yang menegaskan bahwa permintaan kita kepada Allah adalah hak yang menjadi milik kita. Nah, kekasih Tuhan, kalau itu adalah hak, maka kita wajib mendapatkannya dan Allah pun berkewajiban untuk memberikannya. Namun, hak meminta itu harus didasari oleh faktor yang bersifat kebutuhan, bukan semata keinginan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kekasih Tuhan, dalam doa Bapa kami, Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Karena itu wajar kalau anak bergantung kepada bapanya. Dan sebagai anak kita berhak untuk meminta dan mendapatkan sesuatu dari Bapa kita. Dan doa adalah cara yang diajarkan Yesus untuk kita meminta kepada Bapa kita di sorga. Nah, ini yang harus kita perhatikan, kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, hal terpenting dari meminta yang perlu kita ingat, yaitu meminta haruslah selaras dengan kehendak Allah dan waktunya Allah. 2 hal ini kita harus perhatikan, kehendak Allah dan waktunya Allah. Nah, kekasih Tuhan, Yesus mengajarkan agar permintaan kita seturut dengan kehendak Bapa. Kita bisa lihat itu di dalam Matius 6 ayat yang ke-10 dan Matius 26 ayat yang ke-39, sangat jelas di sana. Nah, kekasih Tuhan, jangan kita memaksa Tuhan karena Tuhan tahu kapan dan apa yang harus diberikan Tuhan kepada kita. Ingat baik-baik hal ini, kekasih Tuhan. Nah, mungkin kita meminta A, tapi Tuhan berikan B. Itu tidak masalah karena Tuhan lebih mengerti kebutuhan kita daripada kita sendiri. Nah, kekasih Tuhan, kalau Tuhan belum jawab doa kita, kita harus sabar, dan sabar. Karena Tuhan lebih tahu kapan Ia harus mengabulkan doa kita. Tuhan lebih tahu dari apa yang kita tahu. Nah, kekasih Tuhan, ingat baik-baik, dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi, kita harus tetap berdoa senantiasa. Tetap berdoa secara terus
menerus di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kekasih Tuhan, aspek yang kedua yaitu mencari. Kita baca lagi Matius 7 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Cukup dulu sampai di situ. Garis bawahi kalimat carilah. Nah, kekasih Tuhan, kata mencari merupakan suatu perintah yang diterjemahkan dari kata kerja Yunani, yaitu setete, dari kata dasar seteo, yang artinya mencari atau berusaha. Nah, kekasih Tuhan, jadi kata mencari itu menunjuk pada sikap bertindak atau berusaha untuk mencari apa yang kita butuhkan. Nah, Bapa kita di sorga mendidik kita bukan semata meminta, tetapi juga mencari atau berusaha. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kita diajarkan Tuhan untuk berdoa dan bekerja. Bukan hanya berdoa dan tidak bekerja, tetapi yang diajarkan Tuhan berdoa dan bekerja. Nah, kekasih Tuhan, kita berdoa meminta agar Bapa di sorga memberkati apa yang kita cari, yaitu pekerjaan kita dan usaha kita untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kekasih Tuhan, mencari juga jangan sembarangan mencari atau jangan sembarangan bekerja atau berusaha. Kita harus mencari sesuatu atau bekerja dan usaha sesuai kehendak Tuhan, harus yang halal, bukan yang haram. Nah, kekasih Tuhan, kita harus bekerja yang halal, yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan atau yang haram. Nah, intinya bahwa kekasih Tuhan, kita harus berdoa dan bekerja. Intinya di situ. Jadi kita berdoa dan bekerja, berusaha sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kekasih Tuhan, ya, aspek yang ketiga yaitu mengetuk. Kita buka lagi di dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Garis bawahi kata ketoklah. Nah, kekasih Tuhan, sudah menjadi tradisi orang Yahudi mengetok pintu dulu kalau mau masuk ke dalam rumah. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita mau bertamu ke rumah orang, harus kita ketok pintu dulu. Tapi kalau rumah-rumah sekarang ini bukan lagi ketok pintu, kekasih Tuhan, tapi pencet bel di pagar rumah. Nah, itu rumah-rumah sekarang ini. Nah, ada beberapa prinsip mengetok yang perlu kita pahami. Yang pertama, mengetuk butuh kesabaran. Nah, kekasih Tuhan, ada beberapa minggu lalu saya ke rumah Pak RT. Karena saya butuh tanda tangan Pak RT pada waktu itu. Nah, saya ketok pintu pagarnya beberapa kali kok Pak RT nggak keluar-keluar. Saya ketok lagi dan saya ketok lagi. Nah, kekasih Tuhan, saat itu memang benar-benar saya harus sabar. Kalau saya nggak sabar, kalau saya sekali ketok dan saya pulang, maka tanda tangan Pak RT saya tidak akan peroleh. Nah, oleh sebab itu saya ketok berulang-ulang kali, saya sabar menunggu sampai Pak RT keluar. Kalau saya nggak sabar, maka saya tidak melihat Pak RT keluar dan surat saya ditandatangani. Oleh karena saya sabar, maka pada saat itu Pak RT keluar dan surat saya ditandatangani. Nah, kekasih Tuhan, kadang Allah menguji kesetiaan dan kesabaran kita dalam hal mengetok pintu sorga. Nah, kekasih Tuhan, bukan Allah tidak mendengar ketokan atau doa kita. Justru Allah hendak membuka pintunya untuk kita. Tapi sayang, kita tidak sabar. Kita tidak sabar. Mungkin sekali ketok, karena pintunya belum dibuka, maka kita pulang, kita berhenti. Nah, kekasih Tuhan, Allah mendengar setiap ketokan doa kita. Nah, Allah mendengar dan Allah sendiri akan membukakan pintu untuk kita. Tapi butuh yang namanya kesabaran. Kita harus sabar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu mengetok harus berkali-kali, terus menerus. Nah, kekasih Tuhan, pada saat saya ke rumah Pak RT, saya sekali ketok belum keluar, saya ketok lagi belum keluar, saya ketok belum keluar, saya terus menerus mengetok, pada akhirnya Pak RT keluar. Nah, kekasih Tuhan, setiap ketokan kita atau doa kita Tuhan dengar. Sebanyak apapun kita mengetok pintu sorga, pasti
Tuhan dengar dan Tuhan akan membuka pintu bagi kita. Ingat baik-baik kekasih Tuhan. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa sebanyak apapun kita mengetok pintu surga, pasti Tuhan mendengar dan Tuhan akan membuka pintu bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, kata perintah, meminta, mencari, dan mengetok dalam ayat di atas adalah perintah yang harus dilakukan secara terus-menerus sampai itu menjadi gaya hidup kita, orang-orang percaya. Nah, kekasih Tuhan, jangan bosan-bosan berdoa kepada Tuhan, karena apapun jenis ketukan kita atau doa kita pasti didengar oleh Tuhan dan akan dijawab Tuhan sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Garis bawahi, sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Setiap doa-doa kita Tuhan dengar, tetapi Tuhan akan jawab sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Nah, itu yang perlu kita pahami. Setiap doa-doa kita kalau belum dijawab Tuhan, itu artinya bahwa bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Tuhan dengar setiap doa kita. Tuhan akan jawab sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami akan terus-menerus berdoa setiap saat. Kami tetap hidup di dalam doa. Doa menjadi gaya hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami hari ini dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.